APBD ini bukan untuk alat-alat belajarnya Bobi jadi wali kota, atau APBD ini bukan jadi untuk mainan-mainan dia dan barisan-barisan dia untuk belajar memenuhi janji-janji politik dia, ya kan? Dan Medan ini dengan APBD-nya juga ya Bobi jangan enak-enak aja untuk menjadikan ini jadi tangga politik untuk berikut, walaupun itu hak dia ya. Karena tadi jelas Bang Rataman bilang kok APBD ini dengan lampu pocong rapot merah. Sekarang masalahnya kita di Medan ini dan kampus, pendekar-pendekar hukum maunya sama-sama kita aja. Rapot merah ini kan kalau di sekolah tinggal kelas. Ya kan? Kok bisa aman di DPR? Tapi ini mau naik kelas lagi, Bang. Udah tinggal kelas, tapi kan kita belum tahu tinggal kelasnya kemarin itu gimana bunyinya. Ya kan? Sekarang kita ambil bahwa dia harus memberikan pertanggungjawaban kepada DPR. Sekarang coba kita tanya nih yang tahu nih, para pengamat. Berapa yang lolos dari anggota DPR yang 50 itu, kursi itu? Pemain lama maksud saya. Harusnya kalau tadi wali kota rapot merah untuk lampu pocong, kan bukan kita rakyat ini yang jadi ngawal-ngawal ini APBD toh, tugas DPR sebenarnya dia ngawal itu. Kok dia bisa menduduki lagi kursi dengan sejumlah kursi itu? Itu pertama ya. Kita bilang secara normatif kita udah bilang APBD Medan ini udah ugalan. Dia bilang untuk kesehatan prioritas dia. Dia bilang untuk penanganan banjir. Ya kan? Dia bilang untuk infrastruktur. Dia bilang untuk penanganan kawasan heritage ditambah dengan dia bilang penanganan UMKM. Ya kan? Itu orang-orang pedagang-pedagang pasar kemarin berapa kelompok nuntut terus hak mereka yang atas janji-janji Bobi nih. Gitu loh. Yang mau maju ini hak dia. Tapi kita kan sekarang marah ini kan karena kita lihat apakah pembangunan yang dia laksanakan APBD ini tadi yang harusnya dijawab oleh ketiga narasumber kita. Tadi Mas Teguh bilang 26% untuk pendidikan, Pak. Berarti 6% tambah dari ketentuan undang-undang. Baik. Iya kan? Bayangin untuk pendidikan yang oleh undang-undang 20%, menurut ceknya beliau, Soleh, nanti dikonfirmasi aja. 26%. 13% untuk kesehatan. Untuk infrastruktur 30 berapa, Pak? 35. Infrastruktur 35% itu tahun 2023 atau 2024 terserah nanti ya. Kita mau nindak lanjutin itu sekarang. 100 miliar APBD tahun 2022 untuk lapangan Merdeka. Ngorek-ngorek itu, tanah itu sama clearing site. 100 miliar itu. 200 miliar, 100 sekian, 185 nanti saya dipertajam sama Bang El. Tahun 2023 itu kemudian pembangunan konstruksi bawah lapangan Merdeka. Coba ini kita trace dulu lah supaya rapot merah ini bisa kita buktikan. Baik. Iya kan, bukan atas lampu pocong yang 21,7 miliar yang dikembalikan ini. Tapi Bang Miduk sebelum sampai ke konstruksi, ya. Kami juga ingin mengingatkan lagi Bang Miduk. Karena sempat kita melakukan investigasi beberapa waktu yang lalu, ternyata ada juga pembangunan Islamic Center, Bang ya? Ya, itu kan tadi ada beberapa yang strategis yang APBN yang disampaikan Bang ya, Elvan. Dan di dalam APBD pembangunan Islamic Center tersebut ternyata ada pengadaan tanah. Misal, kan irisan ini kemarin juga nggak jelas. Pengadaan tanahnya ternyata ada juga yang diambil dari lapangan Merdeka. Ya. Jadi ini dibayar ya, dikorek terus dipindahkan. Kalau mau tindak lanjut, ya ini pemeriksa, kita ada punya foto tuh kan beredar tuh. Tanah-tanah yang dikorek dari lapangan Merdeka kan ada uangnya. Tapi di sana juga untuk pengadaan tanah Islamic Center juga ada uangnya tuh. Nah, ini nggak ugal-ugalan namanya. Kalau kita mau pastikan Bobi menggunakan uang dia, itu tidak masalah. Tadi Mbak Mas Teguh juga ada bilang, kalau itu uang perusahaan kita nggak ribut gini loh. Ini kan tadi sayang angka tidak disebutkan Bang El. APBD yang 7T tadi, 7,1T 2023, berapa dapat dari pajak? Dan
dari pajak itu berapa tax restribusi dan berapa ada yang restribusi ada ya. Nanti hubungannya dengan keributan parkir yang kamu ributkan kemarin. Ya kan? Yang nggak tahu jelas kita nanti kemana ujungnya ini, ya kan? Kalau kita jelas nih, terus meributkan tetap lapangan Merdeka. Sampai ini kita tadi kan udah bilang sidang. Tapi maksud saya, supaya APBD kota yang kita mau marah ini sekarang, dan udah marah nih, ya kan? Supaya jelas dibilang Bang L ini apakah ini uang Bobi atau uang warga Kota Medan. Warga Kota Medan sekarang konco-konconya kan tetap mendapatkan atas semua proyek-proyek. Nggak ada masalah, dia senang-senang aja. Yang menjadi pertanyaan itu adalah ketika revitalisasi ini dilakukan oleh Wali Kota Medan atau Pemko Medan, apakah pernah masyarakat diajak untuk merembukkan rencana revitalisasi? Kemarin 2 saksi tanggal 13 Agustus, Idris Pasaribu 72 tahun dan Tengku Julian 66 tahun, ditambah dengan 3 saksi yang tanggal 20 Agustus kemarin, Sukirman 69 tahun, Rusdiana itu 52 tahun, Yeni itu hampir 40 tahun, nggak ada mendengar. Poinnya apa? Kalau tadi sudah gugatan pertama oleh kebijakan publik, prioritas yang pembangunan heritage yang disampaikan oleh keempat oleh wali kota. Untuk milih heritage yang mana, dia berdasarkan apa penjaringannya? Apa langsung tiba-tiba rupanya prioritas revitalisasi lapangan Merdeka ini ada di dalam RPJMD dia sebelumnya? Kalau itu belum ada tertulis di dalam RPJMD sebelumnya yang disahkan oleh Perda bersama dengan DPRD, lah kok bisa nyelip-nyelip begitu aja masuk APBD yang total 580 miliar loh. Setengah T bayangin, 3 tahun anggaran. Yang katanya tahun 2024 Desember akan selesai. Padahal tadi status Juni 2024. Apakah per tahun ini kan masih 14% tuh progresnya 2024. 2024 14% progres itu atas total berapa persen 3 tahun anggaran. Harus jelas supaya kita publik bisa ngikuti. Kalau 14% itu adalah untuk pekerjaan tahun 2024, sementara uang sudah diserap katanya tadi 23% ya. 26%. Baik.